Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu perkenalkan ya, nama saya Siti Anissa Nursiami dari Prodi PGSD 2C dengan NPM 2186206074. Di pertemuan ini, insya Allah saya akan mencoba menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan mengangkat tema yaitu siklus air. Terlebih dahulu, saya akan menyebutkan kompetisi dasarnya terlebih dahulu, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya proses siklus air dengan baik. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus air. Siklus air adalah proses siklus yang terjadi terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Siklus air mampu terjadi terus-menerus selama bumi ini masih ada. Manusia sangat membutuhkan air yang bersih hingga daur air bisa membuat air kotor hingga mampu dikonsumsi kembali. Siklus air sangatlah bermanfaat untuk mengatur pada suhu lingkungan, menciptakan hujan, mengatur perubahan cuaca, dan menciptakan keseimbangan pada biosfer bumi. Selanjutnya yaitu tahapan proses siklus air. Yang pertama proses evaporasi, kedua transpirasi, ketiga sublimasi, keempat kondensasi, 5 pengendapan, 6 limpasan, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Yang pertama adalah proses evaporasi, merupakan proses penguapan air di permukaan karena adanya energi panas dari sinar matahari yang terpancar ke bumi. Air bentuk cair yang ada di laut, danau, sungai, tanah, dan lain-lain mampu berubah bentuk menjadi uap air, kemudian naik ke atas menuju lapisan atmosfer bumi. Semakin besar energi panas matahari yang terpancar ke bumi, laju evaporasi akan semakin besar. Selanjutnya adalah proses transpirasi. Selain berasal dari sumber airnya langsung, proses penguapan daur air di permukaan bumi juga bisa terjadi pada jaringan tumbuhan yang umum disebut dengan transpirasi. Proses transpirasi yaitu proses akar tanaman akan menyerap air kemudian mengedarkan ke daun untuk proses fotosintesis. Lalu, air hasil proses fotosintesis dikeluarkan tanaman melalui stomata sebagai uap air. Lanjut, proses sublimasi merupakan proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa mengalami fase cair. Sublimasi mempunyai peran penting pada pembentukan uap air di udara. Yang menjadi sumber utama air pada proses sublimasi yaitu lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es yang ada di pegunungan. Namun, proses sublimasi lebih lambat daripada proses penguapan. Yang selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi saat air di permukaan bumi berubah menjadi uap air, kemudian naik ke atas menuju lapisan atas atmosfer. Dengan ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang memiliki ukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Proses inilah yang disebut dengan kondensasi. Yang selanjutnya adalah proses presipitasi. Apa sih teman-teman proses presipitasi itu? Proses presipitasi atau pengendapan yaitu awan yang merupakan uap air yang terkondensasi turun ke permukaan bumi sebagai hujan sebab pengaruh terjadinya perubahan suhu atau angin panas. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Melalui proses presipitasi, air kemudian masuk kembali pada lapisan litosfer bumi. Yang selanjutnya adalah proses limpasan. Apa sih proses limpasan itu? Ada yang tahu enggak? Baik, limpasan adalah sebuah proses di mana air mengalir dan berpindah tempat di atas permukaan bumi.
Air bergerak dan berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui saluran, misalnya saluran sungai dan got, kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada proses limpasan ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Lanjut ke infiltrasi. Setelah hujan, tidak semua air mengikuti tahap limpasan di atas. Beberapa di antaranya meresap ke dalam tanah. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini disebut air infiltrasi. Macam-macam siklus air dan tahapannya. Yang pertama adalah siklus pendek atau siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Terus turun hujan di permukaan bumi. Yang kedua adalah siklus sedang. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Terjadi evaporasi. 3. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. 4. Pembentukan awan. 5. Turun hujan di permukaan daratan. 6. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga adalah siklus panjang atau siklus besar. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. 4. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. 5. Pembentukan awan. 6. Turun salju. 7. Pembentukan gletser. 8. Gletser mencair membentuk aliran sungai. 9. Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Semua yang terjadi pada alam semesta ini tentunya ada dampaknya, bukan? Baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari siklus air ini adalah dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui daur air, air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam, walaupun terdapat perubahan dengan iklim maupun cuaca. Namun, melalui siklus hidrologi, jumlah air di bumi akan tetap. Selanjutnya, ada dampak negatif. 1. Dampak primer. Kerusakan fisik mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan, bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Yang selanjutnya adalah dampak tersier dalam jangka panjang. Ekonomi, contohnya kesulitan ekonomi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga. Yang terakhir adalah dampak sekunder. Contohnya persediaan air, kontaminasi air. Air minum bersih mulai langka. Dari penyakit yaitu kondisi tidak higienis, penyebaran penyakit bawaan air, pertanian dan persediaan makanan, yaitu kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Namun, dataran rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah setempat. Pepohonan, spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bernapas. Jalur transportasi, yaitu jalur transportasi hancur, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Siklus air adalah proses siklus yang terjadi terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Siklus air mampu terjadi terus-menerus selama bumi ini masih ada. Manusia sangat membutuhkan air yang bersih, hingga daur air bisa membuat air kotor hingga mampu dikonsumsi. Kembali, daur air sangat bermanfaat untuk mengatur pada suhu lingkungan, menciptakan hujan, mengatur perubahan cuaca, dan menciptakan keseimbangan pada biosfer bumi. Terjadi 7 tahapan proses dalam daur air yang berjalan secara sistematis dan beraturan, yaitu evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, pengendapan, limpasan, infiltrasi, macam-macam dan tahapan proses siklus air, diantaranya siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.